Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menampilkan demo untuk aplikasi Replica. Kali ini kita sudah masuk ke dalam dashboard user. Di sini ada beberapa informasi yang ditampilkan. Yang pertama di dashboard ini ada informasi paket yang digunakan oleh kalian, atau di bawahnya ada info khusus para beta tester. Ini hanya tersedia kalau beta tester berlaku aja ya, jadi sangat rugi banget kalau enggak nyobain. Jadi kalian teman-teman juga boleh share ya ke teman-teman yang lainnya untuk masalah tools ini. Saya ingin minta masukan teman-teman semuanya terkait tools ini, karena aku ingin merealisasikannya untuk kalian para digital marketer supaya pekerjaan kalian lebih efisien dan fokus pada peningkatan performa ads-nya dibanding kalian harus berjam-jam dan juga harus bergelut dengan tools-tools yang terlalu teknis gitu. Lalu di sini untuk kode betanya kita bisa masukkan kodenya Repo Beta 2024, dan kalau sudah terisi kita langsung aktifkan. Nah, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif kita secara otomatis akan mendapatkan paket pro ya, yang secara otomatis ini. Kalau kita refresh itu kalian sudah masuk ke mode pro plan. Nah, untuk saat ini klien masih belum ada ya, kalian bisa tambah klien dulu ya. Pertama kali kalian harus tambahin klien sebelum kalian bikin laporan. Nah, untuk nama kliennya yang pertama kita pilih siapa ya, saya Norman Rian. Lalu untuk nomor WhatsAppnya kalian harus tahu ya, nomor WhatsApp klien kalian ya. Kalau misalkan nggak ada ya di kosong juga nggak apa-apa, atau kasih strip ya kalau misalkan nggak ada. Kita kasih sembarang ya. Lalu kita pilih segmen si kliennya, apakah masuk ke digital marketer, HR dan admin, apakah UMKM atau startup ya. Kita pilih digital marketer ya misalkan. Lalu untuk brand colornya ini untuk profilnya si kliennya aja. Kalau misalkan kalian perlu untuk membedakan klien yang lainnya, kalian bisa pilih ini. Ini warnanya sesuka hati kalian ya, boleh selera kalian aja. Lalu ketika sudah semua diisinya, oh ya satu lagi ya, ada file logo. Untuk file logo ini kalian bisa nambahin gambar untuk klien kalian. Ini juga sebenarnya opsional kalau misalkan kalian nggak mau nggak mau nambahin juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah di-create kliennya akan sepertinya tampilannya ya. Warnanya sudah oke, kita pilih ya warna pink. Dan untuk selanjutnya kita akan pilih new report. Di new report ini kita akan masuk untuk menambahin laporan si kliennya yang kita ingin. Kita pilih kliennya, lalu kita pilih maksud saya untuk input laporannya, nama laporannya, misalkan laporan ads. Oke, lalu kita pilih filenya, misalkan yang ini ya, ini memang performance ads ya. Lalu kita klik upload dan continue. Ini file mentah. Nah, untuk file yang diupload ini kan memang file mentah. Kalian jangan khawatir ya dengan masalah privasi dari laporan kalian, karena sebenarnya laporan mentahnya itu sudah dihapus ya. File Excel itu sudah dihapus ketika masuk ke laporan ini. Jadi data asli atau data mentah yang berisi data sensitif kayak user dan identitas lain itu sebenarnya sudah aman. Nah, kita akan pilih laporan tipe laporannya ya. Kita bisa pilih harian, mingguan, atau bulanan. Kita pilih yang kuartalan. Misalkan kita pilih yang kuartalan.
Di sini terlihat laporannya, bukan laporannya, ini adalah menu setup untuk laporannya, apa aja yang mau ditampilkan. Terus kita lakukan modifikasi seperti pemilihan KPI metriknya ya. KPI metrik itu adalah cut ini. Nah, yang ditampilkan di sini cuma 2, tapi kalian masih bisa menambahkan ya atau menguranginya dan dengan cara men-setupnya di menu sebelah kiri. Semuanya kontrol untuk KPI dan chart ya. Di bawahnya ada chart, ada semuanya di sini. Nanti kalau misalkan mau nambahin ya KPI, nanti kalian scroll aja ke bawah, nanti ada ketemu namanya submenu KPI metric. Nanti kalau misalkan mau nambahin, kalian cukup klik aja yang mau ingin ditampilkan. Misalkan mau nambahin return of investment, tinggal klik aja. Terus kalau mau menampilkan total ad spend, klik aja. Jadi tinggal klik aja ya. Sementara untuk kalkulasinya itu sudah otomatis, teman-teman. Nah, kemudian yang di bawahnya kan ada chart ya, ada chart. Ini juga sama, semuanya juga otomatis. Chartnya perlu saya jelaskan dulu. Di chart ini kan satu chartnya ada sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X ya di bawah, sumbu Y di atas. Lalu di bawah chartnya itu ada deskripsi dari pemilihan parameter yang kita tentuin. Misalkan di sini untuk trend revenue bulanan ya, untuk trend revenue di sini ada pendapatannya kuartal Q1, Q2, Q3 dan Q4, dimana untuk chart ini kita bisa setup ya. Misalkan kita mau ubah deh dari kuartal ke bulan, ini kita ubah aja di tipe laporan, klik bulanan, nanti akan secara otomatis diubah ya, diubah di sini langsung berubah. Untuk mengubah sumbu X ya, sini kita pilih ya, scroll dari tipe laporan ini kita scroll sedikit ke bawah, itu ada pemilihan parameternya, bisa pilih date, platform, campaign type, industry, dan country. Ini datang dari mana? Ini datang dari input dari kolom data laporan mentah kalian, semuanya diekstrak di sini ya. Misalkan kalau seperti campaign aja, campaign nanti ditampilkan hasil kalkulasinya yang campaign. Terus misalnya mau milih platform, nanti dihasilkan juga kalkulasi untuk platform. Lalu ada juga yang namanya berdasarkan device, nanti di laporan data mentahnya yang kalian miliki. Nanti ketika di grafik kalau kalian pilih itu hasil kalkulasi untuk misalnya untuk trend spend ya, bagian perangkat itu ditampilkan juga di sini ya. Terus untuk sumbernya bisa kita ubah, misalkan mau pilih yang conversion nya, nah tinggal secara otomatis pindah langsung ke conversion. Oke, kalau sudah misalkan ya sudah fix nih, langsung kalian klik preview laporan. Nah, jadi terlihat ya, untuk preview laporan kalian akan mendapatkan banyak hal di sini. Ada berbagai macam analisis. Yang pertama, yang paling atas itu tentu saja judul atau heading dari laporannya. Lalu ada KPI metrik yang kita sudah set tadi. Lalu ada analisis performa iklannya, bagian yang ini yang paling utama. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada ringkasan keputusan bisnis ya. Ini kesimpulan dari performa ads-nya yang kalian lakukan. Yang ada maksud saya berdasarkan data mentahnya. Performa kuatnya ya. Di sini ditampil di titik keterangan juga. Lalu ada executive scorecard yang dikenakan oleh total spend, total revenue, lalu ROAS ya, ROAS-nya berapa kali. Lalu lapis keduanya adalah alur funnel-nya dari laporannya yang diambil dari parameter impression, clicks, dan conversion. Ya, untuk
analisis ini wajib ada ya sebenarnya. Jadi pastikan juga kayak parameter impression, klik ya, klik ini adalah total klik ya, lalu conversion juga itu pastikan ada di laporan digital kalian ya, supaya memberikan hasil yang lebih akurat dan juga bisa matching nih sama sistemnya. Lalu yang ketiga ini ada breakdown per dimensinya. Nah ya, ini di bagian sumbu X sebenarnya ya, sumbu X misalkan jadi dimensi di sini, misalkan berdasarkan per platform ya, dari Google Ads, TikTok Ads, dan Meta Ads, nanti akan diberikan beberapa hasil kayak ROAS dan juga revenue pendapatannya ya. Lalu di bawahnya ada rencana optimasi strategis, nanti semuanya dijelaskan di sini dalam 3 bagian berbeda. Yang pertama ada scaling, di sini ada strategi untuk melakukan scaling. Apakah keputusan kalian untuk platforma ads-nya itu scaling di bagian yang mananya. Lalu ada juga nama budget shifting, jadi ada pergeseran budget kalau misalkan yang dirasa laporan yang lama ketahuan nih yang ads sebelumnya belum bagus, nanti budget shiftingnya akan dioper nih ke platform atau dilempar nih ke ads yang lebih menjanjikan. Lalu lakukan retargeting, juga tersedia informasinya di sini. Lalu di bawahnya ada visualisasi grafik teman-teman. Nah, visualisasi grafik ini berdasarkan yang kita sudah set ya, di bawah ada di sini tercetak dengan rapi. Lalu yang paling menarik di sini ada namanya AI Insight ya. Jadi AI Insight ini digunakan sebagai kayak menggambarkan atau memberikan insight dari laporan ini secara keseluruhan, kondisi ads-nya itu seperti apa ya di sini. Nah, ini bisa kita cetak ya secara otomatis dan kita menggunakan bantuan sama AI. Nanti kalian pasti akan bertanya apakah kayak key insight dan juga recommendation-nya ini bisa diubah, karena kan dicetak pakai AI itu secara otomatis. AI kan kadang bisa bias, maka dari itu saya memberikan fitur editable di sini. Jadi kalian bisa ngedit sesuka hati kalian terkait kalimat-kalimat yang ada di sini. Kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai, kalian bisa ubah di sini ya secara manual. Nanti kalau sudah, tinggal klik simpan aja, nanti dia akan simpan otomatis. Lalu selanjutnya ini yang bagian insight, kotak insightnya ya. Nanti kalau untuk responnya kita bisa juga ubah nih sebentar teman-teman. Misalkan kalian mau fokus atau meng-highlight laporannya untuk membahas konversi ROAS dari keseluruhan nih, insightnya mengenai ROAS. Kita pilih yang itu ya, yang konversi dan ROAS. Lalu kita pilih grafik yang akan dianalisis. Kalau misalkan pilih sebagian aja, tapi saya akan pilih semuanya. Lalu masukkan instruksi khusus. Nah, ini untuk kalian bagi para digital marketer ya. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan parameter yang lebih ketat lagi nih ke AI-nya, kalian bisa masukkan di sini. Misalkan saya makan ini ya, masukkan di sini. Masukkan angka realistis dan keputusan paling tepat, jangan terlalu overplay. Saya sudah aja sama teman-teman. Ya, kita tunggu AI-nya menganalisis. Nah, selain itu teman-teman, kalian juga bisa sebenarnya untuk melakukan ekspor ketika sudah didapatkan struktur laporan yang oke, dan juga step elemen-elemen dan juga insight yang diberikan sudah sesuai dengan tema waktu ini laporannya, akan menggambarkan keseluruhan isi dari performa ads kalian. Kalian langsung bisa ekspor nih teman-teman ke PDF kalau kalian mau simpan di PDF ya. Tapi kalau kalian mau share kayak dua dashboard nih
kalian bisa gunakan fitur ini, share dashboard. Nah, ini akan saya tunjukkan ketika ini sudah selesai. Nah, ini ya hasilnya yang dibuat oleh AI. Nampak insight-nya sudah berbeda dari yang tadi. Lalu seperti saya bilang, kita akan melakukan ekspor PDF ya. Kalau kalian ingin melakukan penyimpanan langsung di PDF, nah ini langsung disediakan secara otomatis ya. Nah, pokoknya sudah tersusun seperti ini ya, rapi dan sistematis grafiknya. Terus di sini ada juga insight-nya yang terakhir. Lalu ketika klik save aja. Nah, selanjutnya kalau nggak mau ekspor PDF, kalian mau share dashboardnya. Apa ini share dashboard? Kita akan lihat ya. Misalkan saya ini copy link yang ini, kita akan coba akses link yang sudah kita copy. Kita tunggu. Ini adalah fitur share dashboard teman-teman dari Peerlink. Jadi kalau si klien dapat link ini, maka ia dapat langsung melihat laporan batch yang telah kalian bikin untuk mereka. Nah, ini dia hasilnya. Ketika klien melihat ini, secara otomatis klien sudah bisa melihat hasil pekerjaan kalian. Ya, di sini strukturnya konsisten ya, sesuai dengan preview laporan. Ada KPI matrixnya, lalu ada insight yang sudah kita tetapkan sebelumnya di sini. Lalu ada juga analisis performa iklan, dan formatnya hampir sama seperti yang tadi. Jadi kalian tidak perlu pusing ketika mengerjakan laporan ads, karena di platform ini semuanya sudah tersedia untuk kalian. Dan satu lagi saya lupa nih, ada kirim via WhatsApp. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti yang copy tadi, hanya saja ini ketika kita klik akan langsung untuk menuju WhatsApp kalian. Dan ketika kalau kita lanjutkan ke WhatsApp web, ini akan langsung dilempar ke nomor si klien. Meskipun ini toolsnya terlihat cukup baik dan bagus ya, teman-teman, pasti di sini ada kekurangannya, tergantung bagaimana nanti kalian menggunakannya. Nanti kalau kalian menemukan kendala atau masalah, DM aku di LinkedIn dan juga via WhatsApp ya. Dan juga jangan lupa follow akun LinkedIn-ku dan juga follow akun TikTok-ku. Oke, demikian ya. Jangan lupa tadi kasih masukan karena tools ini butuh pengembangan dan aku butuh share nih informasi dari kalian. Jadi terima kasih yang sudah ikut dan berpartisipasi. Semoga bisa enjoy.